Teman sekalian, pagi ini kita akan belajar bareng-bareng ya tentang apa? Tentang sesuatu yang Ahilman yakin penting untuk kita hadirkan di awal tahun ini. Ya, kalau tadi Ahilman tanya ke teman-teman siapa yang hidupnya ingin better than before, lebih baik daripada sebelumnya, berarti kita harus punya perencanaan. Betul apa enggak? Oke. Kira-kira begini teman-teman. Kalau kita bicara waktu, ada spilo yang agak ini enggak? Yang agak tebal begitu? Merah kali ya? Ah, ini bagus nih. Kelihatan? Apa tulisannya itu? Waktu gitu ya. Ini. Kalau teman-teman gitu ya, bicara tentang waktu. Waktu itu kan sesuatu yang cepat berlalu. Betul apa enggak? Iya kan? Sadar atau tidak, teman-teman ngerasa nggak sih kalau yang namanya waktu itu sangat cepat berubahnya? Sadar apa enggak? Kerasa atau enggak? Iya kan? Rasanya baru kemarin kita bertemu dengan tahun 2021, sekarang udah ketemu tahun 2022. Betul apa enggak? Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 1 Januari 2022. Dan teman-teman bersyukur banget sama Allah kalau kita dipilihkan oleh Allah subuh pertama di tahun ini, kita berada di masjid. Hari pertama di tahun ini, kita mulai dengan sholat qiyamul lail. Dengan berdoa, dengan memanjatkan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Itu nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. Waktu sangat cepat berlalu. Waktu sangat cepat berpindah. Rasanya baru kemarin kita ketemu dengan Ramadan. Kemudian berpisah Ramadan. Masya Allah, kurang lebih 92 hari lagi kita ketemu Ramadan lagi. Betul? Teman-teman, teman hijrah ngingetin setiap hari ada story, beberapa hari kita akan bertemu Ramadan. Sangat cepat Ramadan itu. Waktu itu sangat cepat berlalunya, sangat cepat berpindahnya. Selain itu juga yang namanya waktu, kalau sudah berlalu, itu nggak bisa diulangi lagi. Betul apa enggak? Teman-teman sering dengar pepatah, time is money ya. Waktu adalah uang. Kalau kata Ahilman, time is more money. Waktu itu lebih daripada sekedar uang. Uang habis bisa dicari, betul? Tapi kalau yang namanya waktu habis nggak bisa dicari lagi, nggak bisa diulangi kembali lagi. Maka jangan kaget kalau di dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu. Betul apa enggak? Banyak nggak ayat dalam Al-Quran yang Allah memulainya dengan waktu? Banyak atau tidak? Banyak. Kalau kita lihat dari satu hari misalnya, Allah bersumpah berkali-kali dengan atas nama waktu. Betul? Dari mulai waktu fajar, Allah bersumpah dengan kalimat apa? Wal fajri. Ada nggak kalimatnya? Ada. Naik waktu subuh, Allah bersumpah dengan kalimat was subhi idza tanaffas. Ada? Naik waktu duha, Allah bersumpah dengan kalimat wadduha. Naik waktu siang, Allah bersumpah dengan kalimat wan nahari, demi waktu siang. Betul? Naik waktu asar, Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu asar. Naik waktu malam, Allah bersumpah dengan kalimat wal laili, demi waktu malam. Berkali-kali Allah ingatkan kepada kita tentang waktu. Kenapa? Satu, waktu cepat berlalunya. Dua, waktu nggak bisa diulang kembali. Dan yang ketiga, mohon maaf lahir batin, boleh jadi banyak di antara kita yang seringkali menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, kita udah selesai ini teh? Hah? Udah? Cukup teman-teman? Atau masih lanjut? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Itu meni asa eueuh naon di dieu teh atuh. Ieu cai meni bening kieu. Eueuh nu rada berwarna gitu. Coklat enak mah rada-rada coklat gitu. Ya anget teh si goreng juga sekalian. Jadi ya, yang namanya waktu itu cepat berlalu, nggak bisa diulangi kembali, dan banyak yang seringkali menyia-nyiakan waktu. Betul? Maka di dalam surat Al-Asr Allah sampaikan apa? Wal 'asr.
Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita itu sebenarnya dengan waktu yang diberikan dalam keadaan yang rugi. Betul. Tapi tidak sampai di situ ayatnya kan. Kata Allah ada yang tidak rugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya kan? Ada yang tidak rugi. Siapa? 4 golongan. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang mau menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang mau menasehati dalam kesabaran. Jadi kalau kita turunkan lebih detail gitu ya, orang tidak akan rugi dengan waktunya ketika kapan? Ketika dia punya 4 kualitas dalam hidupnya. 1, dia punya kualitas iman. Ya, apa itu iman? Iman itu kan al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wal a'malu bil arkani. Dia meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tentang apa? Tentang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang beriman, dia akan menjadikan setiap aspek kehidupannya lillah fillah billah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi kalau sekarang teman-teman hadir mabit teman hijrah karena siapa? Karena Allah. Bukan karena ahilman, bukan karena panitia, bukan. Tapi karena Allah. Terus apa? Billah, di jalan Allah. Kita ingin lakukan ini di jalan Allah. Mohon maaf ya, kenapa di tahun baru ini kita menghadirkan event seperti ini? Aku tuh pengen, daripada mohon maaf ya, aku menghabiskan malam tahun baru dengan hal yang sia-sia, aku pilih sesuatu yang bermanfaat. Aku datang ke masjid, aku kumpul di masjid, duduk di masjid, aku dengarkan nasihat, dengarkan kajian, aku sholat qiyamul lail, sholat subuh dan seterusnya. Karena aku mau ya Allah, agar kehidupanku berada di jalan yang kau sukai ya Allah. Allah ridho sama kita. Maka ini rumus teman-teman, ini rumus ya. Lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kamu lakukan. Berpikirlah apa yang Allah sukai. Berkatalah apa yang Allah sukai. Perbuatlah apa yang Allah sukai. Kalau teman-teman melakukan apa yang Allah sukai, maka Allah akan menyukai apa yang teman-teman lakukan. Siapa yang mengistimewakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan istimewakan kehidupannya. Simpel. Jadi kalau teman-teman hidupnya pengen mulia, pengen istimewa, pengen diangkat derajatnya, maka tingkatkan imannya kan. Karena disitulah tolak ukurnya. Tidak akan rugi teman-teman. Kemudian apalagi Ustaz? Lillah, untuk Allah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Nanti teman-teman ya, misalnya izin Allah ya, tahun ini yang belum nikah, segera nikah, amin. Kurang kencang aminnya. Ya. Kencang banget aminnya. Jadi yang belum nikah ya Allah, aku tuh pengen tahun depan itu udah punya pasangan. Kenapa? Karena aku ingin menyempurnakan ibadahku. Ingin ada orang yang kemudian bersamaku meniti jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat nikahnya itu bukan karena teman aku seangkatan udah pada nikah semua tahu. Mas aku enggak sih? Emang aku enggak ini ya, gitulah pokoknya namanya. Jadi kita niatnya nikah karena Allah. Kita ingin menyempurnakan sebagian daripada agama kita, kan begitu? Jadi niatnya karena Allah. Nah, itu akan tertanam di hati kita. Teman-teman bekerja karena Allah. Teman-teman berbisnis karena Allah. Kan gitu. Misalnya, kenapa kita mau bisnis? Kenapa kita mau bekerja? Kalau kita bisnis, dengan izin Allah kita dapat uang. Kalau kita dapat uang, kita jadi orang kaya. Kalau kita kaya, ya Allah aku pengen sedekahku lebih banyak. Infakku lebih banyak. Aku pengen ngasih beasiswa sama anak yatim piatu. Aku pengen bangun rumah sakit, aku pengen bangun ini dan seterusnya. Jadi keinginan bisnisnya bukan karena ingin dapat duitnya, bukan. Tapi karena ada manfaat yang Allah sukai dari apa yang kita lakukan. Betul? Kalau itu yang jadi tujuannya, maka teman-teman akan menemukan kebahagiaan dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua apa Ustaz yang tidak merugi? Orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu setiap amal
yang dilakukan yang mengundang cintanya Allah. Itu amal soleh. Dan tujuannya untuk Allah gitu. Ingat ya, perkara baik tapi dilakukan tujuannya bukan karena Allah, nggak diterima itu kebaikannya. Ya, jadi setiap kebaikan itu harus disertai dengan apa? Dengan niat amal soleh. Kita nanti bisnis, kerja, teman-teman ngumpuli teman hijrah. Noneta. Sok ayman mun aya bergerak terus stok fokus gitunya langsung. Gorengan. Jadi ya. Jadi jadikan setiap perbuatan kita niatnya karena siapa? Allah. Jadi amal soleh. Jadi amal soleh. Ya. Pokoknya apapun yang teman-teman kerjakan karena Allah, pasti Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak rugi Ustaz? Orang yang berdakwah. Wa tawasau bil haq, orang yang berdakwah. Kemarin mungkin semalam dibahas ya tentang dakwah gitu ya. Dakwah tuh nggak harus ceramah gitu. Dakwah tuh nggak harus kemudian di mimbar, betul? Everybody, setiap orang bisa berdakwah dengan profesinya masing-masing. Silakan. Kenapa? Karena kita ini dai qabla kulli syai'. Kullu da'in, setiap kita adalah dai sebelum jadi apa-apa. Kita ini dai. Apa tugas dai? Da'a yad'u da'watan, mengajak dai itu. Menyeru dai itu. Kemudian menyampaikan itu dai. Kemudian mempengaruhi itu dai. Jadi dia menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan pahalanya besar, teman-teman. Berdakwah itu pahalanya besar. Teman-teman hari ini kumpul di teman hijrah. Boleh jadi, mohon maaf ya, pahala yang paling besar bukan ahilman, tapi teman-teman yang nyiapin backdrop ini. Tadi yang nyiapin teh. Kamu jeng gorengan nama, masya Allah gitu. Ya. Jadi boleh jadi pahala yang paling besar yang kamera ini. Ya, artis kita. Laode, udah follow belum? Jangan deh si Ilfil. Nih AOD nih. Insya Allah doain teman hijrah mau bikin teman hijrah series untuk sinetron pendek gitu. Mau ikut apa enggak? Besok dibuka castingnya ya. Besok hadir nih. Insya Allah nanti deh. Ahilman mau ikut juga deh. Mau ini apa namanya bikin sinetron. Judulnya nanti dipikirin ya. Jadi boleh jadi ini pahala kebaikan dalam dakwah itu bukan ahilman yang paling gede pahalanya. Boleh jadi teman-teman di sini yang nyiapin backdropnya, yang nyiapin lampunya, yang ngambil gambarnya, mereka yang berkorban luar biasa. Jadi teman-teman harus terlibat dalam dakwah. Kalau enggak rugi, sayang. Karena pahalanya besar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tidak ada perkataan yang paling baik. Kalau bahasa gampangnya, tidak ada profesi yang paling baik kecuali siapa? Mimman da'a ilallah. Kecuali orang yang mengajak untuk semakin dekat dengan Allah. Luar biasa itu kedudukannya. Besar sekali, hebat sekali. Maka ingat, dakwah itu apa? Mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu apa? Merangkul, bukan memukul. Dakwah itu apa? Menginspirasi, bukan mengintimidasi. Dakwah itu apa? Mencintai, bukan mencaci maki. Dakwah itu adalah kebaikan. Jangan sampai kebaikan yang kita hadirkan disusupi dengan akhlak yang buruk di dalam dakwah kita. Teman-teman belajar nanti untuk menyampaikan, mengajak orang. Iya, dakwah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Susah Ustaz. Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, piring cantik, payung gratis. Susah Ustaz. Iya. Teman-teman mau ikutan mabit, ngajak teman yang lainnya, apakah semuanya ikut atau tidak? Teman-teman tag namanya. Kuy, hayu acuh, irahadui acuh, di tag. Oh, nggak bales. Dicengin begitu saja. Mungkin kita perasaan, Allah, kok aku nggak dianggap ini sama teman-teman aku. Teman-teman nggak usah marah dengan keadaan itu. Karena yang bisa tersentuh hatinya dalam dakwah adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan merubah orang lain.
Tugas kita apa? Hanya mengajak, hanya mempengaruhi, hanya menyeru, hanya menyampaikan. Berubah atau tidaknya orang bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Allah dan karena orang itu sendiri. Betul? Jadi kalau dakwah kita nggak didengar, kalau ajakan kita nggak didengar oleh teman kita, nggak usah takut sayang. Karena pahala yang besar yang Allah siapkan kepada kita jauh lebih gede daripada sekedar orang yang mau ngikutin dakwah kita. Dakwah, wa tawassaw bil haq. Apa kunci ujungnya? Sabar. Untuk istiqomah dalam iman butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Untuk beramal soleh setiap waktu butuh sabar atau tidak? Butuh. Mau dakwah agar kita bertahan kudu sabar atau tidak? Kudu sabar. Iya. Maka kunci dari semuanya ketika bicara waktu apa kata Allah? Wa tawassaw bis sabr, sabar. Orang yang mau menasihati dalam kesabaran. Dan ini yang harus kita kuatkan. Ahilman kudu sabar mendampingi teman-teman. Betul? Ahilman kudu sabar membersamai teman-teman. Maka teman-teman kuatkan sabarnya Ahilman. Saling nasihatin. Kuat ya A, sabar ya A, tetap sama kita ya A, kuatin kita terus ya A. Jadi saling nguatin tuh. Ahilman juga sama ke teman-teman. Teman-teman yang hari ini berjibaku untuk ngurusin teman hijrah. Teman-teman sabar ya, tetap bertahan ya, tetap kuat ya. Karena mohon maaf ya, cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menunggumu di Ciawi. Di Ciawi. Ya benar. Jadi bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Dia yang mau bertahan dalam keterbatasan. Dia bukan yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang bisa bertahan karena kekurangan dalam dirimu. Status hari Senin itu. Ya. Jadi dalam dakwah butuh cinta, dalam dakwah butuh perjuangan. Dan yang namanya waktu itu cepatnya luar biasa berlalunya. Apa ujung dari kehidupan dunia ini Ustadz? Ujungnya apa? Kematian kan? Kita ini semua sekarang sedang berlomba dengan yang namanya kematian. Itu poinnya. Mengapa kita istiqomah? Kita akan wafat. Kenapa kita mau istiqomah dalam iman? Karena kita akan wafat. Kenapa kita mau istiqomah dalam amal soleh? Karena kita akan wafat. Kenapa kita mau dakwah? Karena kita akan wafat. Kenapa kita harus sabar? Karena ini semua akan berakhir. Dan kita akan kembali kepada Allah membawa bekal kita. Kalau bekalnya nggak cukup, sengsara hidup kita nanti. Maka hari ini kita bermuhasabah. Ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tadi Ustaz Asraf bacakan di salat subuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah setiap diri kalian atas apa yang kalian lakukan kemarin untuk apa? Untuk hari esok. Lighad. Hari esok itu apa Ustaz? Hari di mana kehidupan dunia ini selesai. Kan teman-teman tahu ya, kehidupan kita itu kan panjang sekali prosesnya. Kehidupan kita panjang sekali prosesnya. Dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Dunia ini adalah bagian etapa yang akan kita tempuh selama kita hidup. Ustaz, ada berapa kehidupan yang akan kita tempuh? Setidaknya ada 15 atau 13 yang akan kita tempuh. Yang pertama, manusia ketemu dengan alam ruh namanya. Apa yang pertama? Alam ruh. Sudah kita lewati. Yang kedua, manusia ketemu dengan alam rahim. Apa yang kedua? Alam rahim. Sudah kita lewati. Yang ketiga, manusia ketemu dengan alam dunia. Sedang kita jalani. Alam ruh sudah kita lewati. Alam rahim sudah kita lewati. Alam dunia sedang kita jalani. Setelah ini apa Ustaz? Manusia ketemu dengan titik namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan wafat, akan mati. Betul? Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Bisa? Atau dibalik. Ahilman belakangan, teman-teman duluan ya. Jadi yang namanya mati itu kepastian dan keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan berjumpa dengan kematian. Kata Nabi SAW, siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Kata Nabi, orang beriman yang paling cerdas, yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Teman-teman temukan ya sekarang,
Begitu banyak orang yang masih muda Allah panggil usianya. Ada atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Maka usia muda jangan leha-leha, jangan santai. Aku kan masih muda. Mohon maaf. Yang namanya mati itu nomornya nomor urut, nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut, kasihan yang namanya asraf duluan. Tapi nomornya bukan nomor urut, tapi nomornya nomor apa? Nomor cabut. Kalau nomor cabut gimana? Ya terserah Allah, mau siapa aja yang dipanggil duluan. Betul? Usia muda jangan leha-leha. Karena boleh jadi yang masih muda potensi matinya lebih banyak dibanding yang sudah tua. Bener? Soknya dilihat. Ahilman belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal gara-gara trek-trekan motor. Asa teu aya. Ada apa enggak? Asa enggak ada. AA belum pernah dengar nenek kakek meninggal gara-gara oplosan minuman keras. Asa nggak ada, asa nggak ada. Ya, Ustadz belum pernah dengar seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada, asa nggak ada. Yang ada begitu siapa? Orang yang masih muda. Maka yang masih muda boleh jadi potensinya lebih banyak wafatnya. Maka hati-hati. Kalau kita naik motor jangan kebut-kebutan. Reka mana tuh kebut-kebutan? Neangan nangon sih. Kadang-kadang kita meni Masya Allah ya. Jadi kumaha, hati-hati. Kematian pasti akan ketemu sama kita. Dunia selesai, mati ketemu dengan alam yang keempat. Namanya alam kubur. Apa yang keempat? Alam kubur. Gimana keadaan kita di alam kubur? Tergantung amal kita di alam dunia. Itu aja. Wah ini. Apa yang teman-teman tampilkan di dunia, maka itu yang akan teman-teman dapatkan di alam kubur. Terangnya kubur kita, lapangnya kubur kita, wanginya tubuh kita. Ketika di alam kubur, tergantung kebaikan kita, amal kita di alam dunia. Kenapa? Karena yang akan ikut ke alam kubur apa? Amal. Amal. Orang meninggal akan ikut sama dia 3 hal. Apa saja? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. 2, balik. 1, ikut ke dalam. Apa yang balik? Keluarga balik. Ahilman punya istri yang cantik. Ya misalnya ya. Ahilman dengan izin Allah misalnya punya istri yang cantik. Ahilman meninggal. Secantik apapun istri Ahilman gak akan ikut nanti barengan misalnya. Pas mau dikubur, nanti dulu aku mau ikut. Gak akan. Udah. Kalau waktu ketemu wafatnya beda, ya pasti akan beda-beda. Betul apa enggak? Keluarga balik lagi, cuman nganterin sampai depan aja. Harta balik lagi. Kita punya mobil bagus misalnya. Asa can pernah aya. Orang dikubur jeung mobilna asa eueuh. Asup ke jero. Mobilnya masuk kubur mahal harga tanah teh. Luas kan dikubur enggak akan bisa. Ya ikut apa Ustaz? Amal yang akan ikut. Amal ikut. Maka nanti alam kubur kita tergantung amal kita. Alam kubur hidup di sana. Kita dengan orang yang meninggal kan hidup dua-duanya. Mereka hidup di alam kubur, kita hidup di alam dunia. Dan kita pun pasti akan ketemu dengan alam kubur. Alam kubur selesai, dunia selesai, kemudian nanti ketemu dengan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari dihancurkan segalanya. Semua dihancurkan. Sampai ketemu nanti setelah hari kiamat, hari dibangkitkan. Yaumul Ba'ats namanya. Dibangkitkan. Semua. Setelah dihancurkan, dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan Yaumul Mahsyar namanya. Coba. Dikumpulkan bagaimana keadaan kita ketika itu Ahilman. Semua orang dalam keadaan yang serba bingung. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ada satu hari di mana semua orang berlarian. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, saudara lari daripada saudaranya, sahabatnya lari. Kenapa? Sya'nu yughni. Mereka sudah sibuk dengan dosa yang mereka lakukan. Bahkan ketika itu dalam keadaan telanjang. Apakah nggak malu kalau kita telanjang? Jangankan kita sibuk dengan orang lain. Karena di saat itu semua orang sibuk dengan apa yang sudah mereka lakukan. Deg-degan. Nanti di padang mahsyar ada yang mendapatkan naungan. Teman-teman tahu kan? Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah ketika nanti di padang mahsyar siapa di antaranya?
Pemuda, pemudi yang apa? Mu'allakun fil masajid. Hatinya sangat dekat dengan masjid. Mengapa teman hijrah mengadakan kajian setiap Sabtu di masjid? Mengapa kita bersabar bertahan dalam keadaan apapun untuk mengadakan kajian di masjid? Karena kita percaya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika nanti hari kiamat adalah siapa? Pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Teman-teman berharap itu kan? Pengen aku masuk golongan itu yang dinaungi oleh Allah ketika nanti di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian manusia nanti berharap mendapatkan syafaat, hari diberikan syafaat. Masya Allah, syafaat. Siapa yang kita tunggu syafaat dari siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah syafaat manusia ketemu dengan yaumul hisab, hari dihisab semua apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Dari sejak akil balik sampai kita wafat, semua dihisab di situ. Apa yang sudah kita lakukan? Setelah itu manusia akan dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban. Kemudian ketemu dengan yaumul mizan, ditimbang. Kemudian manusia masuk ke telaga. Kemudian mereka berjalan di sebuah sirat sampai ditentukan surga atau neraka. Coba, masih panjang atau tidak? Masih banyak atau enggak? Sekarang kita ada di mana? Jadi berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yang akan kita temui lagi. Maka dalam perintah tadi surat Al-Hasr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Hari esok itu apa, Ahilman? Ini. Maka Allah itu nyiapin dunia sama kita sebagai apa? Sebagai tempat menanam kebaikan. Panennya di mana? Nanti di sana. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka Ahilman, apa yang perlu kita hadirkan di tahun ini, di akhir tahun atau di awal tahun ini? 2 kan? 1, banyak muhasabah. Setelah muhasabah, bismillah, kita memperbaiki diri kita. Oke, yang pertama apa? Muhasabah. Yang kedua, memperbaiki diri kita. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya mengingat-ingat, menghitung-hitung, dan mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan itu. Sebenarnya muhasabah itu nggak harus tunggu akhir tahun ya. Setiap hari harus muhasabah kita. Apa yang sudah kita lakukan, kira-kira bekalnya udah cukup atau enggak sih? Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Itu yang perlu kita perhatikan. Contoh misalnya ya, perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Sudah kita lakukan atau belum? Sholat misalnya. Bagaimana sholat kita? Sudah baik atau belum? Ya, Ahilman tegaskan ke teman-teman ya. Jaga sholat ya teman-teman ya. Sebaik apa teman-teman menjaga sholat, maka Allah akan jaga kehidupan teman-teman. Ingat-ingat kalimat ini ya. Sebaik apa teman-teman menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan teman-teman. Bahkan urusan rezeki ya. Teman-teman jangan takut urusan rezeki. Kalau teman-teman ahli sholat, maka Allah akan berikan rezeki terbaik bagi teman-teman. Keterangannya di surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Lihat. Apa? La nas'aluka rizqan. Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah sabar, la nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka kata Allah. Kami yang akan menjamin rizkimu. Wal akibatul taqwa. Karena akibat ketakwaanmu kepada diriku kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat, maka Allah akan jaga kehidupan kamu. Bahkan, ingat ya,
Punten, ini bahasanya mungkin agak sedikit kurang pas atau gimana ya. Senakal-nakalnya kita, ulah ninggalkan sholat. Sabangor-bangorna orang, ulah ninggalkan sholat. Jangan ninggalkan sholat. Itu pesan dari orang tua Ahilman dulu. Iman, maneh rek kumaha oge, rek kamana wae oge, sok ngan ulah poho sholat. Mau kemana juga silakan. Waktu Ahilman dapat beasiswa ke Jepang, satu wasiatnya, jangan ninggalin sholat. Saat Ahilman dapat kesempatan safari ke Amerika, ke Kanada, satu pesan dari orang tua saya, jangan ninggalin sholat, jangan lupakan sholat. Sholat itu kunci teman-teman. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab kepada kita adalah sholat. Jika sholatnya baik, baik seluruhnya. Jika sholatnya buruk, buruk seluruhnya. Jaga sholat. Yang wajib 5 waktu. Wajib ya. Kalau mau lebih keren lagi, naikin yang sunnah. Apa salah satunya? Tahajud. Berkali-kali Ahilman bilang, sholat tahajud itu titik kemuliaan seorang mukmin. Hebat tahajudnya, Allah hebatkan hidupnya. Baik tahajudnya, Allah muliakan kehidupannya. Orang yang ahli tahajud, maka Allah angkat derajatnya. Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud sebagai apa? Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji, ke tempat yang tertinggi. Teman-teman punten, hari ini yang lagi terpuruk, yang lagi susah, yang lagi down, yang lagi sulit, yang lagi sempit, jaga sholat tahajud terutama. Bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, angkat tangan, doa sama Allah. Allah hadirkan kebaikan. Teman-teman yang belum nikah, ayo minta di situ. Teman-teman yang sudah nikah, pengen punya pekerjaan, minta di situ. Teman-teman yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen diangkat derajatnya, pengen ditenangkan hatinya, apapun itu, hadirkan tahajud. Maka seringkali Ahilman bilang begini ya, kalau teman-teman punya keinginan, tapi keinginan itu tidak linier dengan tahajud teman-teman, berarti teman-teman belum serius menginginkan keinginan itu. Saya ulangi, kalau teman-teman punya keinginan, tapi keinginan itu belum disertai dengan sholat malam kita, sholat tahajud kita, berarti kita masih belum serius menginginkan apa yang kita inginkan itu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau udah tahajud apalagi Ustaz? Pasti otomatis kan? Ubes tahajud perbanyak istighfar di waktu sahur. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur perbanyak istighfar. Kebiasaan orang soleh memperbanyak istighfar setiap waktu sahur. Makanya izin Allah ya, mungkin teman-teman banyak lihat ya, hari ini Ahilman kemana-mana suka bawa tasbih gitu ya. Ahilman dapat pesan dari guru, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Itu yang menguatkan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan menyebut nama Allah, hatimu akan jadi tenang. Habis itu apa lagi Ustaz? Dirikan 2 rakaat sebelum subuh ya. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, mendapatkan pahala seperti apa? Dapatin dunia beserta isinya. Sholat subuh berjamaah ke masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah ke masjid, fi dhimmatillah, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Masya Allah. Kemudian sedekah di waktu pagi, Masya Allah. Sedekah di waktu pagi itu teman-teman mengundang doa malaikat. Kata Nabi, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Setiap pagi di satu hari seorang hamba turun 2 malaikat. Jadi setiap pagi ada malaikat yang ngunjungin kita. Berapa orang? Berapa malaikat? 2 malaikat. Ngapain Ustaz? Ternyata malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang pertama, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, khalafa, ganti yang lebih baik daripada yang dia infakkan di waktu pagi. Malaikat kedua berdoa, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pedit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Naon deui? Kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir, medit apa? Talafa. Binasakan dia dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka wajar, infak itu menolak bala,
infak itu mengangkat derajat, infak itu menenangkan hati, infak itu meringankan hisab, infak itu melapangkan alam kubur, infak itu menyinari alam kubur. Infak biasakan di pagi hari. Duha, barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat di waktu pagi, sholat duha maksudnya, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Ayo muhasabah, sholatnya diperbaiki sayang. Bismillah, teman-teman punya harapan apa? Punya keinginan apa? Ayo kejar di sholat kita. Allah hadirkan itu. 1, jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah jaga hubungan kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita muhasabah hubungan kita dengan orang tua kita. Teman-teman sekalian, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau teman-teman pengen dapat ridhonya Allah, maka teman-teman dapatkan ridhonya orang tua. Maksudnya apa? Berbuat baik sama orang tua. Muliakan orang tua kita. Coba teman-teman evaluasi ya. Sepanjang usia teman-teman hari ini, kira-kira lebih banyak mana yang kita hadirkan bagi orang tua kita? Kebahagiaankah atau kesedihankah? Senyumankah atau air matakah? Kebaikankah atau keburukankah? Mohon maaf ya, boleh jadi jika teman-teman pagi ini atau hari ini atau saat ini belum bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup, boleh jadi masalahnya satu. Ada kelakuan teman-teman sama orang tua teman-teman yang tidak terjaga dengan baik, sehingga itulah yang menjadi penghambat mengapa keberuntungan tak datang kepada kita. Karena mungkin ada ucapan kita yang pernah menyakiti orang tua kita. Mungkin ada perbuatan kita yang pernah menyinggung orang tua kita, yang tanpa sadar itu sebabnya mengapa kekecewaan, kesulitan, kesempitan datang sama kita. Karena ada salah kita sama orang tua kita. Sama siapa di antaranya Ustadz? Sama ibu. Ibu. Satu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Thumma abuka, kemudian kepada bapamu. Ibu disebutkan 3 kali, bapak disebutkan 1 kali. Ibu, ibu, ibu. Ketika engkau bisa membahagiakan ibumu, maka Allah bahagiakan kehidupanmu. Ketika engkau bisa memuliakan ibumu, maka Allah memuliakan kehidupan. Teman-teman sekalian, jaga perasaan hati ibu kita. Muliakan mereka. Karena pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Apa di antaranya Ahilman? Tolong catat ya. Besarnya pengorbanan seorang ibu bagi anaknya. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5 air. 5 air yang dikeluarkan oleh ibu kepada anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu membesarkan merawat anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis berdoa untuk anaknya. Sering Ahilman sampaikan ya ke teman-teman. Kalau hari ini dengan izin Allah Ahilman dapat kesempatan bisa tampil di televisi, bisa dapat beasiswa, bisa berdakwah. Bukan hebatnya Ahilman, tapi karena hebatnya doa ibu Ahilman. Bukan hebatnya saya, tapi hebatnya doa ibu kita. Teman-teman hari ini ya, punya pekerjaan, punya bisnis, punya usaha.
Mungkin bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa ibu kita. Maka jaga perasaan ibu kita, teman-teman sekalian. Udah berapa tahun sih kita hidup ini? Udah bisa belum bahagian orang tua kita? Udah bisa belum memberikan yang terbaik untuk ayah ibu kita? Ayo teman-teman, niat banget ya. Jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena saat kita ingin berbuat baik sama orang tua kita udah gak ada. Ahilman tuh dulu, ibu Ahilman tuh punya penyakit stroke. Kalau pagi-pagi sarapan, disuapin makannya. Satu kali Ahilman pulang dari pesantren, libur, Ahilman nyuapin ibu Ahilman. Kebiasaan ibu saya itu kalau pagi-pagi sambil sarapan, sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Kata ibu saya, Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya jawab, nggak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa, orang miskin, orang nggak punya. Apa kata ibu saya? Jangan begitu nak, aminkan aja katanya, aminkan aja. Dan Ahilman, amin, amin. Satu kali ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh. Ibu saya bilang, kebiasaan ibu saya kalau ba'da salat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya tanya, mama kenapa kalau habis salat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama tuh ingin banget berangkat ke Baitullah. Kata ibu saya, diusapin pipi saya, mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman tahu, dengan izin Allah, hari ini, apa yang pernah ibu saya ucapkan kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Iman ceramah di televisi. Dengan izin Allah, hari ini kesampaian itu. Tapi Ahilman sedih. Kenapa sedih? Karena ibu Ahilman gak sempat nonton Ahilman di televisi. Karena Allah telah panggil usia ibu Ahilman duluan, sebelum Ahilman masuk di televisi. Ahilman dengan izin Allah bisa berangkat haji umroh kapanpun, sebelum pandemi. Karena pembimbing haji dan umroh beberapa tour and travel, bisa berangkat kapanpun, bisa minta kelas yang seperti apapun. Tapi Ahilman sedih, karena tangan Ahilman belum sempat menggenggam tangan ibu dan ayah Ahilman untuk bisa berangkat ke Bait. Karena Allah telah panggil usia orang tua Ahilman duluan. Teman-teman, sebelum terlambat, ayo perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Semakin engkau memuliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Semakin engkau membahagiakan orang tuamu, maka semakin Allah membahagiakan hidupmu. Pulang dari sini, tidak ada agenda yang paling utama. Satu, benerin hubungan kita sama Allah, jaga sholat. Yang kedua, benerin hubungan kita sama orang tua kita. Pulang dari sini kalau masih ada ibu dan ayahnya, ambil tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya. Maaf Pak, maaf ya, kalau selama ini belum jadi anak yang soleh. Maaf ya Pak, Ma, kalau selama ini belum jadi anak yang baik. Maaf ya Pak, Ma, kalau selama ini kakak, adik masih belum bisa memberikan yang terbaik. Ma, ridho ya, maafin aku ya. Mungkin jodohmu sulit karena ada salahmu sama orang tuamu. Mungkin kerjaanmu sempit karena ada salahmu sama orang tuamu. Mungkin hidupmu sakit karena masih ada salahmu sama orang tuamu. Minta maaf sama orang tua. Mungkin tanpa sadar pernah membentaknya, pernah marah kepadanya, pernah menghinanya, pernah merendahkannya, pernah menolak kemauannya, sering meninggikan suara kepada dirinya. Mungkin itu yang menghambat kebaikan datang sama kita. Maka tahun 2022, Ahilman mau sekali jamaah teman hijrah jadi jamaah yang senantiasa menjaga hubungan baik sama orang tuanya. Jangan pernah nyalain orang tua kita ya. Jangan pernah marah, jangan pernah benci sama orang tua kita. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, wasilah mereka lah kita hadir ke muka bumi ini. Jangan jadi sok pintar sama orang tua kita. Seringkali bilang mama nggak ngerti, papa nggak ngerti. Mama nggak tahu apa-apa, aku lebih tahu. Istighfar. Satu kali ada yang bertanya ke Ahilman, Ustadz, gimana saya punya orang tua yang begini, aku tuh nggak ridho punya orang tua yang begini dan begitu. Saya bilang, antum istighfar. Boleh jadi orang tua antum ilmunya kurang, karena masa mudanya dihabiskan ngurusin antum. Boleh jadi ibadah orang tua antum kurang, karena masa mudanya capek nyari nafkah buat antum. Antum bilang orang tua aku begini, begitu.
Allahu Akbar, nauzubillah, istighfar. Sebelum terlambat teman-teman sekalian, doakan orang tua kita, berbuat baik sama mereka, bahagiakan mereka insya Allah. Kalau teman-teman bisa muhasabah ini semua, maka teman-teman akan mendapatkan waktu terbaik dalam kehidupan. Setelah ini kita perbaiki hidup kita. Ayo teman-teman, nanti sepulang dari sini bilang sama orang tuanya, ayah, ma, doain adek ya, doain kakak ya. Insya Allah tahun ini semoga jodohnya datang buat kakak ya. Semoga kakak punya kerjaan yang baik. Kakak pengen ngumrohin mama. Kakak pengen renovasi rumah yang sekarang rumahnya kita masih begini. Pengen punya kendaraan biar bisa ngajak jalan-jalan mama, papa kemana gitu. Doain ya biar kuliahnya nggak bayar, mama nggak usah bayar lagi, nanti dari kakak uangnya. Nanti biar adik bisa sekolah, mama nggak usah capek lagi, papa nggak usah lagi. Niatin dari sekarang. Bisa insya Allah? Bisa insya Allah? Sebelum kita berakhir, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita panjatkan hari ini menjadi kebaikan. Tapi sebelum itu, kita siapkan amal terbaik di pagi hari. Apa? Infak sedekah. Siapkan infak sedekahnya. Niatkan untuk orang tua kita. Niatkan untuk kebaikan kita. Niatkan untuk semua rencana kebaikan kita di tahun yang akan datang. Sama-sama kita bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah Maha besar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita berdoa kepada Allah. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tegak, lebih khusyuk ya.
Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes di pagi hari ini dalam hembusan doa-doa kita menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangannya. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau masih mencintai kami. Terima kasih Engkau senantiasa menyayangi kami. Ya Allah, hari ini Engkau izinkan kami berkumpul di masjid ini. Dari semalam kami mabit di masjid ini. Semalam kami menunaikan qiyamul lail. Tadi subuh kami menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian di pagi ini kami mendapatkan siraman kolbu, siraman hati kami. Kemudian kami berdoa kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami tahu ini semua terjadi karena kasih sayangmu. Ini semua terjadi karena cintamu. Kami mohon ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Rahmati kami semua dengan keridhaan darimu. Ridhoi pertemuan kami hari ini, sehingga membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah, sehingga membuat kami semakin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah, kami semua yang hadir sadar banyak dosa kami ya Allah. Kami sadar banyak maksiat kami ya Allah. Kami sadar banyak kesalahan kami ya Allah. Kami sadar banyak kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon di pagi ini, ampuni kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Ampuni dosa kami dari yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, mungkin karena banyaknya dosa kami, musibah, cobaan datang silih berganti dalam hidup kami. Mungkin hidup kami sempit karena ada dosa kami. Hidup kami susah, banyak cobaan musibah, karena masih banyak dosa yang sering kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Teman-teman, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Dosa apa yang sering kita lakukan? Kita muhasabahi. Mata. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram, hobi melihat yang haram. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering digunakan melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhoi, dibanding mata kami digunakan membaca Al-Quran. Ampuni mata kami. Lisan. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina merendahkan orang lain, fitnah, gibah. Tangan. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram, pernah zolim sama orang lain, pernah nipu sama orang lain. Ampuni ya Allah tangan kami. Perut. Ya Allah, ampuni jika perut kami pernah makan minum yang haram.
Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ampuni kami, ya Allah. Kemaluan. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kami. Kaki. Ya Allah, ampuni kaki kami jika sering melangkah ke tempat maksiat. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang sering melalaikan sholat. Ampuni kami yang sering mengakhirkan sholat. Ya Allah, ampuni kami sering melalaikan perintah-Mu. Ampuni kami yang sering berbuat maksiat. Ya. Kita doakan orang tua kita. Ya Allah, ampuni kami jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tuanya. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Jika pernah membentak orang tua kami. Jika pernah meninggikan suara di hadapan orang tua kami. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Ayo, kita doakan orang tua kita. Yang pertama, ibu. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat ibu kita. Usianya sudah mulai tua. Rambutnya sudah mulai memutih. Kulitnya sudah mulai keriput. Ibu, ya Allah. Ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya masing-masing. Ya Allah, halalkan ya Allah air ketuban yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat mengandung kami, ya Allah. Halalkan air darah yang pernah keluar saat ibu melahirkan kami, ya Allah. Ya Allah, halalkan air susu yang pernah kami minum saat kami bayi, ya Allah. Halalkan air keringat karena capek lelah ibu kami merawat kami, ya Allah. Halalkan air mata ibu kami yang sering menangis mendoakan kami, ya Allah. Ya Allah, sayangi ibu kami. Bahagiakan ibu kami, ya Allah. Muliakan hidupnya ibu kami. Sayangi ibu kami, ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang paling hebat. Banting tulang, peras keringat, kaki di kepala, kepala di kaki. Berangkat pagi, pulang malam, capek, lelah. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayahnya masing-masing. Ya Allah, halalkan capeknya ayah kami mencari nafkah untuk kami. Halalkan tanggung jawabnya ayah kami kepada kami. Muliakan ayah kami, ya Allah. Angkat derajat ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Jangan wafatkan orang tua kami sebelum kami bisa membalas kebaikannya, ya Allah. Ya Allah, izinkan orang tua kami
mendapatkan kebahagiaan dari kami. Ya Allah, ya Allah, izinkan tangan kami menggenggam ayah ibu kami berangkat haji umroh ya Allah. Inginkan tangan kami, izinkan ya Allah, kami bisa membangunkan kebaikan bagi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang sudah wafat, kami mohon lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa kedua orang tua kami, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhum kama rabbayani shighara. Ya Allah, ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah, cintai orang tua kami ya Allah, bahagiakan orang tua kami ya Allah. Allah, di waktu yang akan datang tidak ada lagi di antara kami yang menyakiti orang tuanya, tidak ada di antara kami yang membantah orang tuanya, tidak ada di antara kami yang meninggikan suara di depan orang tuanya. Ya Rabb, lembutkan hati kami, tenangkan hati kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, kami berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada di antara kami pagi ini yang sedang gelisah kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Yang punya aib kekurangan Engkau tutupi aib kekurangannya ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat Engkau kabulkan ya Allah. Teman-teman, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo, niat kita apa di tahun yang akan datang? Berbisik sama Allah, katakan, ya Allah, hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah. Ayo minta, ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah. Ya Allah, angkat kesulitan kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami punya hajat ya Allah, punya keinginan. Ayo, yang ingin segera menikah minta ditunjukkan jodoh terbaiknya. Yang sudah menikah minta dirukunkan, disakinah mawaddah warahmahkan keluarganya. Yang belum punya pekerjaan minta pekerjaan yang halal, yang baik. Yang sedang berkarir minta diberkahi karirnya. Yang sedang berbisnis minta dilapangkan bisnisnya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah. Kuatkan tubuh kami menerima ujian darimu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah,
Tolong kami semua ya Allah. Bantu kami semua ya Allah. Tunjukkan jalan keluar atas kesulitan kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bersandar. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Teman-teman, kita berjanji ya, kelak kita kumpul lagi di surga insya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semua nanti teman hijrah di surgamu ya Allah. Kelak kami berjumpa dengan Rasulmu ya Allah, berkumpul bersama dengan Rasulullah ya Allah. Pegang tangan kiri kanan sahabat kita, pegang tangannya, genggam tangannya. Berjanji kita bersama lagi nanti di surga. Pegang tangan sahabat kita, kiri kanan, pegang. Kita baca sholawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama lebih keras. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Sallallahu. Rahmati kami ya Allah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi lebih keras suaranya. Sallallahu ala. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Ridhoi persahabatan kami. Sayangi kami ya Allah. Sallallahu